tetap bekerja keras saja, bekerja keras, jangan menyerah. Kalau menemui jalan buntu, cari jalan yang lain. Kenapa harga batik Demak itu lebih tinggi dibandingkan dengan Pekalongan, Solo? Berarti Mas Wilis selain owner dari batik hijau ini, Mas Wilis juga masih berkecimpung ya? Iya. Keren banget loh guys. Nah, batik hijau dari Mas Wilis ini pernah dapat penghargaan loh guys. Khususnya untuk batik hijau, omset turun sekitar 80% lebih. Sudah bisa masih bertahan tuh, keren banget sih Mas. Iya. Soalnya pandemi emang ya memusnahkan beberapa usaha sih. Halo guys, balik lagi sama aku Mai di episode khas Demak. Kali ini aku udah berada di Desa Sedu. Lihat nih samping aku ada beberapa corak lukisan dari motif batik. Yes, aku kali ini mau ke tempat pembuatan batik. Nah, terus kok bisa sih dia jadi khas Demak? Karena dia motifnya itu adalah motif-motif dari sesuatu yang ada di Demak, kayak blewah, terus gledek, dan lain sebagainya. Yuk, ikutin aku. Kita udah nyanting atau ngecap, Iya. terus ini tadi nyolet. Kok bisa jadi pengusaha batik gitu? Padahal saya lulusan S1 Teknik Ini Informatika. dilansir adalah khas Demak ya Mas. Nah, kali ini aku sudah bersama dengan Mas Wilis. Mas Wilis adalah salah satu pengusaha batik di Demak. Nama batiknya adalah Batik Ijo. Batik Ijo ini dilansir adalah khas Demak ya Mas? Iya. Oke, sebelum kita bertanya-tanya tentang Batik Ijo, kita kenalan dulu sama Mas Wilis. Nama lengkap saya Wilis Janu Andriana. Usia 29 tahun. 29 tahun. Iya. Panggilannya Mas Mas Wilis. Ini beralamat di Desa Sedu. Di Desa Sedu. Kecamatannya masih Demak Kota. Iya, kecamatannya ikutnya Demak. Batik Ijo ini udah berdiri berapa tahun ini Mas? Batik hijau berdiri dari 2015, berarti 5 tahun ini. Nah, masuk ke 6 tahun, hampir ke 6 tahun. Kalau produk-produk yang dihasilkan dari batik hijau ini apa aja Mas? Produk yang dihasilkan ada batik cap seperti yang sebelah saya ini batik cap, kemudian ada batik tulis seperti yang dikerjakan mbaknya yang di belakang. Kemudian ada ecoprint juga ada, berarti 3 jenis. Jadi ada 3 produk ya guys, batik cap, batik tulis, dan batik ecoprint. Iya. Kalau yang favorit atau keunggulannya dari batik hijau punya Mas Wilis ini produk yang mana? Kalau untuk keunggulan itu ada tulis sama cap. Kebetulan. Kemudian di batik hijau juga punya motif khas, memang khas Sedu ya. Jadi Sedu itu kan penghasil blewah yang sangat terkenal lah di Demak ini. Jadi motif khasnya itu blewah yang tidak dimiliki tempat lain itu. Selain motif blewah itu ada motif yang lain? Kalau motif yang lain banyak, itu motif-motif Demakan kayak jambu, blimbing, kemudian pintu bedek juga ada, masjid, dan masih banyak lagi. Berarti ini batik hijau kok bisa dinamakan, kok bisa khas Demak itu karena motifnya ya? Iya. Nah, di belakang kami nih ada 2 motif khas Demak ya Mas? Iya. Yang ini motif gledek, Bedek, yang satunya jambu. motif jambu seperti di background sebelumnya. Cuman ini lebih kecil, Beda. lebih kecil. Terus kalau warnanya ini juga suka-suka ya Mas ya? Iya, kalau warna bebas sih. Batik itu bebas. Yang penting kita pintar kombinasi warna aja yang bagus. Gitu. Ini yang bikin aku penasaran sih, Mas Wilis kok bisa kepikiran buat motif buah blewah, jambu, dan lain-lain sebagainya? Ingin mengangkat aja sih ya. Mengangkat komoditas yang ada di Demak. Dan memperkenalkan kota Demak lewat batik Iya. ini. Keren banget.
awal mula Batik Ijo berdiri ini masnya dapat inspirasi dari mana? Atau kok bisa memilih batik gitu loh, kan ada kayak usaha makanan, terus usaha apa yang lainnya di daerah sini ya, bisa bertani, bercocok tanam belewah itu tadi. Iya, Kenapa iya. memilih batik gitu loh? Ini pertanyaan yang memang unik. Saya juga kadang kenapa bisa jadi pengusaha batik gitu. Padahal saya lulusan S1 Teknik Informatika. Itu berawal dari ketika saya kuliah, itu kan saya sambil kerja. Kebetulan saya bekerja di salah satu tempat batik di Demak juga sambil kuliah. Kemudian saya mulai sedikit demi sedikit merintis usaha ini dari bangku kuliah sampai sekarang. Mau tidak mau setelah lulus saya mau cari kerja kemana kan gitu. Akhirnya ya udahlah, coba saya tekunin ini dulu. Ternyata alhamdulillah mulai berjalan, mulai maju, dan sampai sekarang sampai seperti ini. Itu. Ngono guys ceritanya. Kalau untuk langkah-langkah produksinya tuh ada apa saja mas? Kalau untuk khususnya batik Demak itu memang sedikit berbeda dengan batik yang lain. Karena dia menggunakan teknik kebanyakan itu cabutan. Cabutan itu berarti di warna dasar dulu seperti itu, kemudian baru dicap. Nah setelah dicap baru kemudian dicabut atau diputihkan lagi, dijadikan putih. Kemudian baru diwarna, dicolet itu, kemudian ditembok atau dipopok seperti di belakang ini. Itu kemudian baru diwarna. Jadi nama tekniknya itu cabutan. Itu yang cap. Cap. Kalau untuk yang tulis dan ekoprint beda lagi ya? Beda lagi. Kalau yang cabutan berarti tadi ada berapa? Itu kurang lebih ada 9 tahap. Ada 9 tahapan. Iya. Nanti kita keliling ya guys. Kalau untuk yang batik tulis sendiri, langkah awalnya? Kalau tulis sama seperti yang lain ya, cuman bikin pola, kita gambar dulu, kemudian setelah itu kita canting, kita warna, udah jadi. Bisa dicanting lagi, diwarna lagi juga bisa. Kalau tulis itu sedikit berbeda dengan batik cap. Kalau tulis dia setelah diwarna dia dilorot dulu, direbus, baru dicanting lagi. Berarti 2 kali. 2 kali perebusan. Ya, 2 kali perebusan, 2 kali warna, 2 kali canting. Kalau warnanya lebih banyak berarti nanti direbusnya juga tergantung direbus pewarnaannya. lagi ya. Jadi semakin banyak semakin mahal dan semakin lama bikinnya. Kira-kira harganya berapa ya guys? Oke, jadi ini Mas Willis lagi ngecap ya Mas? Iya, ini Ngecap. proses ngecap namanya. Ngecap di atas kain ini. Ini tahapan awal atau gimana Mas? Ini tahap awal. Kalau untuk batik cap ini yang paling awal. Nah, jadi ini motif yang dicap Mas Willis adalah motif jagung. Jagung ini juga termasuk apa ya, hasil pangan di Demak terbanyak sih, terutama di daerah Meranggen, terus Karangawen, sekitar situlah guys pokoknya. Dan ini kayaknya panas banget, jadi ini aku lihat aja. Panas, ini mendidih. Ini kalau sisa dibiarin gitu aja ya Mas? Iya. Ini 2 meter, terus lebarnya congoknya Mas? Ini lebarnya 115. 115. Iya. Ini langsung garing ya Mas? Langsung kering, soalnya yang bawah ini kan air, busa. Jadi dia basah. Oh, panas, ketemu dingin ini Dia langsung keras. kayak kalau kalian beli es yang 500-an itu loh, dicelup coklat, nah terus coklatnya langsung Iya, langsung keras. Sama seperti itu. kenapa makanan? Halo Mbak, kenalan dulu dong, namanya siapa?
Ica aja. Ica. Oke, Mbak Ica lagi buat apa nih? Aku lagi nyanting. Mbak Ica lagi nyanting ya. Mbak Ica kalau centang dua biru tahu nggak? Centang dua biru. Heeh. Oh, tahu. Oke. Mbak Ica ini lagi buat motif apa, Mbak? Nyanting Ini apa? burung jala Bali. Burung jalak Bali. Kalau ini prosesnya nyantingnya bisa berapa lama? Paling ini sehari bisa dapat 3 sampai 2. Tergantung motifnya kan. Kesulitannya. Berarti sehari bisa 3 kain. Insya Allah. Itu nyanting aja ya, Mbak ya? Nyanting aja. Terus selain nyanting, Mbak Ica biasanya di bagian apa lagi? Nyolet tuh pewarnaan. Terus nembok, menutup itu warnanya. Setelah dicoret nanti ditembok, ditutup warnanya. Gitu aja sih. Berarti Mbak Ica nih nyanting, nyolet, sama nembok ya? Yes. Kalau untuk kendala selama produksi apa, Mas? Kalau untuk kendala itu cuaca. Cuaca itu nomor 1, soalnya proses pengeringannya nanti jadinya lama. Itu. Ini mengeringkannya harus di bawah terik matahari atau Kalau ada atapnya seperti ini? Kalau batik itu ada 2, yaitu jemuran dingin dan jemuran panas. Dingin itu maksudnya di dalam ruangan. Kalau panas itu yang di luar. Kalau untuk pewarnaan biasanya dia di dalam, nggak boleh kena sinar matahari. Tapi kalau setelah finishing jadi seperti ini, itu bisa di luar. Berarti entah dia warna apa enggak, di dalam dulu ya? Iya. Terus baru yang kedua baru dijemur Baru di luar. di luar. Jadi kalau musim hujan seperti ini kesusahan untuk menjemur. Ya sulit. Batik ijunya ini pemasarannya udah sampai mana aja, Mas? Dari Demak aja atau malah udah mancanegara? Kalau pemasaran itu karena memang saya mendirikan batik itu kan memang belajar bagaimana UKM itu kebanyakan dia masalahnya adalah pemasaran. Jadi dia bisa bikin tapi nggak bisa jual kan gitu. Jadi saya memang berkonsep saya bisa bikin berarti harus bisa jual. Makanya saya nggak punya toko. Saya punya sampel aja gitu. Tapi yang jual siapa? Saya punya sales, saya punya reseller. Gitu. Jadi kalau untuk pemasaran, kalau untuk yang lokal itu Demak, Semarang, kemudian Jepara, Purwodadi, tuh Jakarta juga ada. Kalau untuk event-event seperti kolaborasi gitu juga pernah ke Thailand, ke Bangkok, sama Belanda. Gitu. Itu kolaborasinya dengan pengusaha batik yang lainnya atau dapat anggaran dari mana? Kebetulan saya kolaborasi sama Sanggar Tari. Oke. Sanggar Tari Kadilangu, Padma Beswara itu. Jadi kalau mereka ada event mesti calling saya buat kerjasama, entah itu kostum atau apa gitu. Berarti itu kan Sanggar Tari kalau ada pementasan dipakai ya? Iya. Itu juga mereka pesannya yang motif Demak atau iya yang penting batik gitu atau gimana? Motif Demak tetap. Motif Demak. Iya. Oke. Berarti dia memperkenalkan produk lokalnya dia, kesenian Demak juga. Jadi sekalian jadi satu lah, jadi satu paket. Jadi tidak hanya tari aja tapi juga produk dan komoditasnya gitu. Sanggar Tari apa tadi, Mas? Padma Beswara. Sanggar Tari Padma Beswara coming soon. Berarti emang nggak ada tokonya, Mas? Nggak ada. Adanya cuma lemari buat display sampel gitu. Oke. Oke, ini unik banget sih guys. Mas Inggris ini nggak menyediakan toko, tapi dia punya reseller, sales di Demak ya Mas khususnya. Iya. Kemudian kalau untuk online ada Mas? Online ada, Facebook ada, Instagram ada. Kalau di online marketplace-nya apa aja?
Baru Shopee. Dari Shopee guys, namanya batik ijo. Iya. Oke, bisa diekspor guys teman-teman yang pengen beli batik khas Demak. Berarti kalau itu event ke luar negeri, berarti mereka pakai itu ya, Mas? Iya. Pakai bawa, terus yang buat souvenir gitu. Soalnya mereka kan juga dana pribadi ya, jadi juga sekalian saya juga sponsor. Kendala selama pemasaran ada nggak? Kendala ada, itu terutama misal sales kita berhenti, dia stop, mungkin kesulitan untuk memasarkan di daerahnya itu juga ada, seller berhenti juga ada. Tapi seperti itu juga saya nggak nyerah, jadi tetap cari yang lain lagi. Bahkan kadang saya sampai buka lowongan di medsos gitu, siapa yang mau gratis, nggak pakai biaya, yang penting mau aja gitu. Selain dua itu ada yang lain lagi nggak? Kayak mungkin konsinyasi ya. Kalau konsinyasi kan apa ya, butuh waktu lama untuk menjualkan produk, jadi nggak mesti laku, soalnya kan dia campur dengan produk dari toko itu sendiri gitu. orang yang suka mesen-mesen ini tuh kebanyakan dari Demak sendiri atau dari luar Demak? Kalau untuk batik di sini itu 80% dari Demak. Itu kebanyakan juga pegawai negeri, ASN, untuk seragam, perkantoran, sekolah, organisasi. Kalau untuk masyarakat umum paling nggak lebih dari 5%. Jarang. Soalnya batik handmade itu kan harganya agak lebih tinggi dibandingkan dengan batik-batik di pasar gitu. Betul sekali. Untuk harganya Mas, tadi ada 3 jenis ya. Harganya itu ketiga-tiganya ini paling rendah berapa, paling tinggi sarannya berapa? Kalau untuk cap itu dari 65.000 yang satu warna sampai 130 yang kayak ini berarti yang udah komplit, sudah full. Kemudian kalau tulis itu dari 300 sampai 650, tapi di atas itu juga ada, cuman nggak banyak. Kalau untuk ekoprint di antara 200 sampai 300. Itu panjang kainnya berapa meter? Kalau ukuran standar 2 meter, tapi misal kalau ada yang ukuran jumbo seperti itu, dia mintanya 2,5 atau 3 meter. Dengan adanya batik ijo nih di desa Sedu, desanya Mas Willis ini, ada nggak peningkatan ekonomi ke beberapa masyarakat setempat? Seharusnya ada, cuman memang kesulitan dari saya sendiri itu adalah saya mengajak orang warga sekitar ini untuk bekerja di tempat saya itu sulit. Itu karena kebanyakan mereka lebih memilih kerja di pabrik seperti itu. Jadi kadang kenapa harga batik Demak itu lebih tinggi dibandingkan dengan Pekalongan, Solo, itu karena harga tenaganya juga tinggi gitu. Kalau di sana kan berbeda, di sana ada klaster, ada banyak tenaga bersaing, bisa tinggal pilih lah. Kalau di sini terbatas, jadi orang yang bisa bekerja seperti mbak-mbaknya ini di belakang itu enggak nyampe puluhan gitu. Jadi susah buat nyari tenaga kerjanya. Ini mereka yang bekerja di sini sebelumnya memang udah punya bekal membatik atau dari awal di training dulu sama Mas Willis? Kalau mbaknya yang dua ini dari awal, dari nol saya yang ngajari itu. Jadi sebelumnya belum punya skill membatik. Jadi murni saya ajarin di sini, terus saya rekrut di sini, bekerja di sini. Ngajarinya nggak cuma pas pakai cantingnya atau ya Mas, dari awal gambar, celup, rebus, jemur, per bagian. Berarti kalau mbaknya kan dia ambilnya bagian mencanting, terus nemboi,
itu, terus sama mewarnai yang pakai kuas, pakai colet itu. Jadi bukan untuk yang celup kayak gini, enggak. Kalau untuk proses setelah itu tetap saya sendiri yang pegang. Itu ada mewarnai, kemudian pencabutan itu, godok itu saya sendiri. Berarti Mas Willis selain owner dari batik hijau ini, Mas Willis juga masih berkecimpung ya? Iya. Keren banget loh guys. Harus saya ambil sendiri. Soalnya kan kualitas QC itu penting bagi saya. Kalau yang nggak lolos QC? Saya jual murah. Iya, yang batik rusak itu. Biasanya warga sekitar yang beli, bikin baju. Gitu. Ya nantilah cuma hari ini seragaman is PT. Kalau selama pandemi COVID-19 ini penjualan batik hijau bagaimana Mas? Penurunan atau ada peningkatan? Penurunan berapa persen? Peningkatan berapa persen? Ini memang luar biasa dampaknya. Khususnya untuk batik hijau, omset turun sekitar 80% lebih. Wow. Tuh. Jadi memang dampaknya sangat luar biasa. Gitu. Untuk pekerjaannya masih tetap utuh atau ada pekerja yang diambilkan, dirumahkan? Kebetulan memang kan yang bekerja di sini ada 3, itu masih tetap saya pakai gitu. Ya paling ada orderan gitu baru kita proses, tapi tidak sebanyak dulu. Memang turunnya jauh sekali. Turunnya jauh sekali. Nggak sekencang tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin kencang ya Mas? Kencang. Bagus ya. Iya. Nah, batik hijau dari Mas Willis ini pernah dapat penghargaan loh guys. Bisa dijelasin Mas penghargaan apa? Dari mana? Kebetulan tahun berapa ya? Saya lupa. Itu ikut event lomba desain batik tingkat Jawa Tengah. Itu kebetulan juara harapan 2 waktu itu. Cuman itu, sama paling iseng-iseng di IG ikut lapak Ganjar itu, paling juga di review sama Pak Ganjar kayak gitu. Komentar Pak Ganjar gimana? Ya gitulah. Paling cuma ngasih semangat tetap berjuang di masa pandemi, tetap eksis, intinya seperti itu. Udah bisa masih bertahan tuh, keren banget sih Mas. Iya. Soalnya pandemi emang memusnahkan beberapa usaha sih. Iya, memang sulit. Beda dengan sebelum pandemi itu jelas. Harapan Mas Willis nih terhadap usahanya Mas Willis atau terhadap masyarakat setempat di desa Mas Willis ini apa kira-kira? Kalau harapan saya di masa pandemi ini tetap bekerja keras saja, bekerja keras, jangan menyerah. Kalau menemui jalan buntu, cari jalan yang lain. Pokoknya jangan sampai menyerah. Saya sedikit berharap dengan kelompok Batik Demak, terutama yang sudah ada yaitu Paguyuban Batik Demak. Tolong persaudaraan kita jaga, kita kembangkan, kita maju bersama. Nah, gimana episode khas Demak kali ini? Seru banget kan? Buat kalian yang mau nyari batik, bisa banget nih ke Batik Hijau. Pokoknya support terus produk lokal biar UMKM Demak tetap maju dan khas Demak dikenal masyarakat lebih banyak. Sekian episode Demak hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.